Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal menyelami satu topik yang mungkin bakal mengubah cara Anda melihat kata Arab. Kita punya satu teks menarik dari Jaka Elbar Al-Barani, dan ini bukan sekedar daftar silsilah biasa. Ini lebih kayak peta identitas yang berlapis-lapis. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar lapisan itu satu persatu. Dan saya mau langsung lempar pertanyaan ini ke Anda. Pernah nggak sih Anda mikir kalau garis keturunan Nabi Muhammad SAW itu justru datang dari cabang yang disebut orang yang diarabkan? Apa ya, setel kerangka berpikirnya dari awal. Teks ini ngajak kita melihat dunia bukan lewat peta modern. Lupakan dulu deh Arab Saudi, Yaman, atau Suriah. Kita akan melihat sebuah peta silsilah, peta keturunan yang ditarik ribuan tahun ke belakang. Ini cara sejarawan kuno memahami dunia. Siapa keturunan siapa? Jadi ini perjalanan waktu, bukan perjalanan geografis. Oke, menarik sekali. Kalau gitu, ayo kita mulai dari lapisan paling bawah, yang paling kuno. Teks ini menyebutnya Arab al-Arabah, atau ada nama lainnya yang lebih dramatis, Arab al-Baidah, yang artinya bangsa Arab yang telah musnah. Katanya, mereka inilah bangsa Arab yang paling asli, atau Tolen, ya, keturunan langsung dari Iram bin Sam bin Nuh. Tepat. Mereka ini fondasinya, tapi fondasi yang sekarang udah jadi fosil. Ibarat lapisan geologi, mereka ini lapisan batuan paling dalam, paling tua. Teks ini nyebutin ada sekitar 9 suku besar, tapi ya itu, kebanyakan dari mereka cuma tinggal nama aja, jejaknya nggak jelas. Dari 9 suku itu, ada 2 nama yang kayaknya familiar deh. Suku Ath dan Thamuth. Kenapa cuma mereka yang kayaknya selamat dari amnesia sejarah ini, sementara nama lain kayak Imlik atau Jadis itu asing banget di telinga? Nah ini poin yang menarik banget. Alasan utamanya, Ad dan Thamud itu dikenang karena kisah mereka diabadikan, walau singkat, di dalam Al-Quran. Mereka jadi semacam pelajaran moral gitu kan, simbol kaum perkasa yang akhirnya dibinasakan. 7 suku lainnya, nasibnya nggak sebagus itu. Sejarah mereka benar-benar lenyap. Ini kayak cerita hantu sejarah. Bukti kalau sebuah peradaban, sekokoh apapun bentengnya, bisa hilang tanpa jejak. Justru ketiadaan catatan tentang mereka itu jadi cerita tersendiri. Jadi mereka bukan cuma suku nomaden di gurun ya? Teksnya bilang mereka bangun kerajaan dan benteng-benteng kuat. Mereka asalnya dari mana sebenarnya? Sumber kita ini menyebut mereka migrasi dari wilayah Babilonia, Mesopotamia. Nah, pertanyaannya, apa yang bikin seluruh bangsa pindah? Teks ini pakai kata terdesak oleh keturunan Ham. Tapi terdesak itu kan bisa macam-macam artinya. Bisa jadi kalah perang, bisa jadi perubahan iklim atau tekanan populasi. Intinya, ada kekuatan baru yang mendorong mereka cari rumah baru. Dan di Jazirah Arab, mereka jadi penguasa. Tapi siklusnya berulang lagi. Mereka akhirnya digantikan oleh gelombang berikutnya. Pola ini, migrasi, dominasi, terus digantikan, ini jadi tema utama kita hari ini. Oke, ini membawa kita ke pertanyaan selanjutnya. Kalau Al-Araba itu gelombang pertama yang akhirnya lenyap, siapa dong kekuatan besar yang bisa gantiin mereka? Siapa gelombang kedua ini? Nah, inilah Arab Al-Aribah. Mereka juga disebut Arab Al-Muta'aribah. Kalau Al-Araba tadi lapisan fosil, Al-Aribah ini lapisan batuan dasar yang tebal dan kokoh di atasnya. Mereka inilah bangsa Arab murni atau klasik menurut pandangan sejarawan ini. Semuanya keturunan dari satu tokoh sentral namanya Kohtan. Dan pusat peradaban mereka itu di selatan, di Yaman. Makanya mereka identik banget sama julukan Arab Al-Jemanijah, Arab Yaman. Ada detail menarik di teksnya. Katanya sebagian sejarawan percaya leluhur mereka, Abir, itu sebenarnya adalah Nabi Hud alaihissalam. Ini kayak ngasih legitimasi spiritual gitu ya, ke garis keturunan mereka. Oh tentu saja. Dalam silsilah kuno kan, menghubungkan garis keturunanmu ke seorang nabi, itu cara buat klaim status yang lebih tinggi. Dan mereka memang membuktikannya. Keturunan Kahtan, khususnya dari garis Jarib bin Kohtan, itulah kekuatan yang menaklukkan dan menyerap sisa-sisa kerajaan Al-Araba. Mereka ini Tunami yang datang dari selatan dan mengubah total peta kekuasaan di seluruh jazirah. Salah satu nama yang paling menonjol dari garis Kohtan ini kan Saba. Sangat melegenda. Tapi teks ini bilang itu bukan nama aslinya. Betul sekali. Ini detail kecil tapi seru.
Nama aslinya itu Abdu Syamshin. Dia dapat julukan Saba karena reputasinya sebagai panglima perang yang hebat. Kata itu artinya dia yang menawan musuh. Jadi itu gelar dari medan perang yang akhirnya malah jadi nama buat seluruh keturunannya. Bangsa Saba di Teja yang terkenal itu. Dari Saba ini terus muncul cabang-cabang kekuasaan yang lebih besar lagi ya, kayak Himyar dan Kuhlan di bawah kerajaan Taba Abyah. Seberapa luas sih dominasi mereka, apa cuma sebatas Yaman aja? Jauh lebih luas. Dari basis mereka di Yaman, dinasti Taba Abyah ini melakukan ekspansi militer yang masif. Mereka nggak cuma menyatukan seluruh Yaman, tapi menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Bahkan mereka mendirikan kerajaan-kerajaan bawahan di lokasi yang strategis banget. Teks ini nyebut Syam, maksudnya wilayah Syam atau Suriah modern, dan Hirah di Irak. Oh, di perbatasan imperium besar ya? Tepat, itu kan gerbang ke Romawi dan Persia. Dengan menguasai itu, mereka kontrol jalur dagang. Teksnya bahkan merinci pembagian kekuasaan. Yarib di Yaman, saudaranya Jurhum bin Kohtan di Hijaz, dan seterusnya. Ini bukan penaklukan acak, ini pembangunan imperium. Oke. Sampai di sini gambaran udah jelas banget. Ada Arab kuno yang punah, diganti imperium Arab murni dari Yaman yang dominan. Logikanya, tokoh-tokoh terpenting dalam sejarah Arab selanjutnya pasti dari kelompok ini kan? Logikanya begitu. Tapi disinilah ceritanya berbelok dengan sangat tajam, sangat tidak terduga. Karena kelompok ketiga dan yang paling krusial bagi sejarah dunia justru bukan dari inti kekuatan Yaman itu. Mereka adalah Arab Al-Musta'rabah. Al-Musta'rabah, namanya aja udah provokatif. Orang yang dijadikan bangsa Arab atau Arab pendatang. Tunggu. Jadi Anda mau bilang kalau garis keturunan Nabi Muhammad SAW yang lewat tokoh bernama Adnan justru dari kelompok yang statusnya pendatang. Wah, ini benar-benar membalikan semua asumsi ya. Tepat. Dan inilah inti paradoks dari teks ini. Gimana bisa nenek moyang dari garis keturunan Arab yang paling dihormati justru bukan dari bangsa Arab asli? Jawabannya ada di sebuah kisah asimilasi budaya yang luar biasa, yang pusatnya ada di dua figur Nabi, Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. Oke. Coba kita urai pelan-pelan biar nggak ada yang kelewat. Kalau ini kayaknya puncak dari pembahasan kita. Mari kita urai. Pertama, Nabi Ibrahim datang ke lembah Mekah. Teks ini jelas banget. Beliau bukan orang Arab. Beliau datang dari negeri Kanaan. Jadi, beliau imigran. Kedua, putranya Nabi Ismail tumbuh besar di lingkungan Mekah. Ketiga, dan ini titik baliknya, saat dewasa, Nabi Ismail menikah dengan perempuan bernama Siti Halah binti Harits. Siapa dia? Dia putri dari kepala suku Jurhum. Nah, tunggu sebentar. Jurhum. Saya ingat nama itu. Bukannya Jurhum itu salah satu dari 9 suku pertama Al-Arabah yang katanya sudah musnah. Gimana ceritanya Nabi Ismail menikah dengan orang yang sudah nggak ada? Pertanyaan yang sangat krusial, dan disinilah banyak yang salah paham. Ini dua suku Jurhum yang beda. Jurhum yang pertama, yang disebut Jurhum Ula, itu memang bagian dari Al-Arabah yang sudah lenyap. Suku Jurhum yang ini, yang mertuanya Nabi Ismail, adalah keturunan dari Jurhum bin Kohtan. Oh, saudaranya penguasa Yaman itu. Betul sekali. Mereka ini bagian dari gelombang kedua, Al-Aribah, yang waktu itu jadi penguasa baru di wilayah Hijaz, termasuk Mekah. Wow, oke. Jadi ini bukan cuma pernikahan biasa. Nabi Ismail seorang pendatang, nikahnya langsung sama putri dari penguasa baru yang dominan. Ini kayak aliansi politik dan sosial. Persis. Inilah momen kunci asimilasinya. Lewat pernikahan dan kehidupan sosial inilah, Nabi Ismail, yang bahasa ibunya bukan bahasa Arab, belajar sampai fasih berbahasa Arab. Belajarnya dari keluarga istrinya, suku Jurhum yang murni itu. Beliau secara efektif diarabkan, bukan lewat darah, tapi lewat budaya, bahasa, dan ikatan keluarga. Dari pernikahan inilah lahir 12 putra Ismail yang keturunannya menyebar dan membentuk komunitas baru. Merekalah yang kemudian dikenal sebagai Arab Ismailiyah atau Arab Al-Musta'rabah. Sebuah identitas baru yang lahir dari perpaduan seorang nabi pendatang dengan suku Arab murni dari selatan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, buat Anda yang mendengarkan, garis keturunan Nabi Muhammad SAW itu hasil dari sebuah perpaduan unik. Seorang nabi dari luar Jazirah Arab yang berasimilasi total bahasa dan budaya lewat pernikahan dengan elit penguasa Arab murni dari Yaman. Ini benar-benar mengubah definisi kaku soal identitas.
Mari kita rangkum lagi 3 lapisan ini. Pertama, Al-Araba, lapisan fosil Arab asli tertua yang riwayatnya hampir hilang. Kedua, Al-Ariba, lapisan batuan dasar Arab murni dari Kohtan di Yaman yang jadi kekuatan dominan. Dan ketiga, yang paling transformatif, Al-Musta'arabah, lapisan baru yang subur Arab pendatang atau yang diarabkan, yang lahir dari asimilasi Nabi Ismail. Kesimpulan utamanya yaitu, konsep Arab bukan entitas monolitik yang beku. Ia sebuah mozaik yang hidup, yang terus dibentuk oleh migrasi, penaklukan, dan yang paling penting, asimilasi. Kisah Nabi Ismail itu contoh paling sempurna tentang gimana identitas bisa dibentuk ulang. Dalam ceritanya, bahasa yang beliau pelajari dan keluarga yang beliau bangun jadi lebih kuat dalam mendefinisikan identitas keturunannya daripada asal-usul darah nenek moyangnya. Terima kasih sudah menemani kami dalam penelusuran yang, mendalam banget ini. Semoga ini memberi Anda perspektif baru tentang betapa kompleksnya sejarah dan identitas. Sebelum kita benar-benar tutup, saya mau meninggalkan satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Teks ini kan mengklasifikasikan manusia berdasarkan silsilah, berdasarkan darah. Tapi ironisnya, cerita paling kuat di dalamnya, kisah Nabi Ismail, justru menantang ide itu sendiri. Ini mendorong kita buat bertanya, pada titik mana bahasa yang kita pakai, budaya yang kita anut, dan komunitas yang kita pilih menjadi penentu identitas yang lebih kuat daripada garis keturunan yang kita warisi. Kisah ini menunjukkan bahwa sebuah bangsa baru bisa lahir bukan hanya dari darah yang sama, tapi dari proses sadar untuk menjadi bagian dari sebuah budaya.